Rela dirinya tersakiti, rela dirinya disalahkan, rela dirinya menderita, rela berkorban, dan rela kesusahan. Kalau satu aja yang gue sebutin itu gak ada dari pasangan lu, maka dia belum. Cinta sejati bukanlah bagaimana kamu memaafkan, tapi bagaimana kamu melupakan. Bukan apa yang kamu lihat, tetapi apa yang kamu rasakan. Bukan bagaimana kamu mendengarkan, tetapi bagaimana kamu memahami. Dan bukan bagaimana melepaskan, tetapi bagaimana kamu bertahan. Cinta sejati menanggung semua, menahan semua, dan menang. Cinta sejati biasanya merupakan jenis cinta yang paling tidak nyaman. Cinta sejati tidak terjadi dengan segera. Cinta sejati adalah proses yang terus berkembang. Itu berkembang setelah kamu mengalami banyak pasang surut. Ketika kamu menderita bersama, menangis bersama, tertawa bersama. Cinta sejati itu berlangsung selamanya. Wih, tumben nih bang, puitis banget hari ini. Enggak kok, itu yang gue sebutin bukan hanya sekedar kata-kata. Kata-kata itu menunjukkan bahwa cinta sejati atau cinta sampai akhir hayat itu rasanya gak enak. Tanpa keikhlasan, rasanya sangat menyakitkan. Cinta sejati itu hanya muncul sekali seumur hidup loh, dan dipicu oleh banyak hal. Di video kali ini, mungkin gue bakal kasih tahu tanda-tandanya. Tanda-tanda bahwa dia sudah mencintai lu sampai akhir hayat. Orang yang memiliki cinta sejati selalu punya ciri yang sama, yaitu adalah kerelaan terhadap dirinya. Nah, gimana maksudnya? Gue bakal jawab di video kali ini. So, mari kita mulai. Ini terserah mau wanita atau pria, tanda-tanda yang bakal gue berikan adalah tanda-tanda yang mewakili keduanya. Kenapa judulnya gue bilang tanda-tanda wanita? Karena memang penonton gue kebanyakan adalah cowok. Tapi sebenarnya sama aja tanda-tandanya antara cowok ataupun cewek. Yaitu adalah mereka memiliki kerelaan. Rela dirinya tersakiti, rela dirinya disalahkan, rela dirinya menderita, rela berkorban, dan rela kesusahan. Kalau satu aja yang gue sebutin itu gak ada dari pasangan lu, maka dia belum mencintai lu sampai akhir hayat. Dia belum memiliki cinta sejati. Kalau dia gak mau tersakiti atas masalah atau problem ketika berhubungan, kalau dia enggan disalahkan ketika dia memang salah, kalau dia sering ngeluh dan gak pengen menderita, kalau dia gak mau berkorban waktu sedikit pun, kalau dia gak pengen susah sama lu, maka itu belum dikatakan sebagai cinta sejati. Cinta sejati sama dengan kerelaan, tapi uniknya dia gak rela kalau penampilan lu jelek. Dia gak rela lu itu jadi orang yang bodoh. Dia gak rela kalau lu disalahkan orang lain. Dia gak rela melihat lu sedih. Dia gak rela melihat lu menderita. Dia gak rela melihat lu susah. Gimana? Familiar gak? Iya, itulah biasanya jenis cinta orang tua ke anaknya. Catat nih rumusnya ya, dicatat. Cinta sejati itu ketika merelakan dirinya dan tidak merelakan orang yang dia cintai. Cinta sejati itu pasrah akan dirinya tapi gak pasrah untuk orang yang dia cintai. Tanda pertama adalah ketika lu melakukan kesalahan, ketika lu gagal melakukan sesuatu, orang yang mencintai lu sampai akhir hayat akan mengedepankan dukungan dulu daripada menyalahkan. Boro-boro menyalahkan, dia mungkin akan tertawa, menenangkan lu, memberikan semangat, dan membuat lu berpikir bahwa kesalahan itu adalah hal yang biasa dilakukan saat berjuang. Dia mengapresiasi sekecil apapun keberhasilan yang lu lakukan. Itu adalah ciri bahwa dia mencintai lu dengan tulus sampai akhir hayat. Ketika lu tertimpa masalah, yang paling rewel tuh dia, yang paling ribet itu dia, yang paling khawatir itu dia, yang bahkan mungkin lu nganggep ini masalah kecil yang bisa lu selesaikan, tapi dia yang ketakutan. Bukan mengeluhkan apa yang lu keluhkan,
Kalau ada pasangan yang ketika kita ngeluh atau curhat ke dia, dia malah marah-marah dan benci dan biasanya bilang, "Kamu kalau ada masalah aja baru ke aku." lah memang kalau kita ada masalah harus ceritanya ke pasangan kan? Nah kalau orang yang mencintai dengan tulus sampai akhir hayat, dia akan menganggap masalah lu itu adalah masalah dia juga. Ketika lu lagi dalam masa perjuangan, dia ada buat lu dan memberikan pandangan tentang masa depan lu, memberikan saran yang terbaik agar kedepannya baik, ikut memikirkan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan masa depan yang cerah. Pasangan yang gak peduli akan masa depan lu biasanya akan lebih mementingkan apa yang menguntungkan bagi dirinya sendiri saat ini. Misalnya, "Aku kan cewek kamu, harusnya kamu ajak aku ke restoran mahal dong. Aku kan pacar kamu, harusnya kamu siap dong antar jemput aku tiap hari. Aku kan pacar kamu, harusnya kamu ngerti nih. Aku kan pacar kamu, harusnya kamu sayang, kamu perhatiin, bukan kamu berikan masalah dan nambahin pikiran aku." tidak ada yang salah dengan itu. Tapi ini adalah tentang cinta sejati. Bukan tentang lu atau dia. Bukan tentang aku dan kamu. Tapi ini tentang kasih, sayang, dan cinta. Jadi dalam rumus cinta sejati, kalian sudah harus siap-siap kehilangan individualisme. Kalian gak hanya harus mikirin diri sendiri, tapi juga harus mikirin orang yang lu cintai. Cinta orang tua ke anaknya adalah cinta yang visioner. Bahkan sejak anaknya baru lahir pun, orang tua sudah memikirkan bagaimana masa depan anak ini. Begitupun juga ke pasangan hidup. Harusnya cinta sejati itu adalah memikirkan satu sama lain, bukan memperdaya satu sama lain. Ketika lu lagi sedih, lagi ada masalah, lagi ada musibah, mungkin air mata dia lebih banyak keluar daripada air mata lu. Mungkin rasa sakitnya dia lebih sakit daripada yang lu rasain, karena dia sudah menganggap jiwa lu itu menyatu sama jiwa dia. Cinta sejati pastinya punya ikatan batin yang sangat kuat. Bahkan tanpa lu cerita pun, dia sudah punya intuisi bahwa lu sedang lagi ada masalah. Dia lebih peka dari orang-orang di sekitar lu. Dia yang lebih tahu apa yang lu butuhkan ketimbang orang lain. Dia yang paling hafal apa yang lu sembunyiin. Harusnya dengan fakta seperti ini, cinta sejati itu adalah cinta kita kepada Tuhan. Ya kan? Karena Tuhanlah yang paling tahu apa yang lu butuhkan. Soal itu, biar kalian sendiri yang menafsirkannya. Dia yang paling berisik soal penampilan lu. Dialah yang paling berisik soal kesehatan lu. Dialah yang paling berisik soal pergaulan lu. Dan maklumilah ketika dia yang paling berisik soal keuangan lu. Cinta itu berisik. Cinta itu penuh dengan keributan. Maka biasakanlah atau nikmatilah. Kalau senyap, itu bukan cinta. Ya udahlah, itu bukan cinta. Terserah kamu lah, itu bukan cinta. Ya udah deh, itu bukan cinta. Cinta itu berisik. Cinta yang sampai akhir hayat, mungkin itulah yang paling berisik. Tanda-tanda ini bukan untuk lu cari dari pasangan kalian. Lu hanya perlu merasakan melalui jiwa lu bahwa dia mencintai lu dengan penuh ketulusan sampai akhir hayat. Orang-orang yang sedang mendengarkan atau menonton video ini pasti bisa merasakan apakah pasangannya yang sekarang mencintai dia dengan penuh ketulusan sampai akhir hayat, atau hanya sekedar orientasi cinta yang penuh dengan benefit individualis. Sebagian dari kalian yang mendengarkan video ini pasti sambil membayangkan pasangan kalian sekarang. Kalian mulai memikirkan hal positif dari dia. Kalian mulai membayangkan seperti apa perjuangannya ketika menghadapi emosi kalian. Kalian mulai berpikir mungkin aku yang egois, sehingga kalian gak bisa melihat kelebihan dari pasangan sendiri. Yang kalian lihat hanyalah kekurangannya dan hanya terfokus untuk itu. Mulai dari hari ini, gue pribadi sebagai narator satelit cinta menyarankan kepada semua pejuang cinta yang mendengarkan video ini untuk lebih peka terhadap kelebihan pasangan, untuk lebih sadar akan pengorbanan dia, untuk lebih menghargai apa yang dia lakukan, dan untuk lebih menyadari akan kehadiran positif dia di hidup lu.
Hargai dan banggakanlah pasangan lo sendiri. Jika seseorang benar-benar mencintaimu, mereka tidak akan menceritakan kisah cinta kepadamu. Mereka akan membuat kisah cinta denganmu. Semangat para pejuang cinta. Tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.